Assalamualaikum wargi sadayana wilujeng petepang deui di channel Simkuring. Mugia wargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Lelaki cerdas, bagian 1405, cahaya pagi belum sepenuhnya hilang. Di pintu masuk sekte pedang King Yun, Ye Qiu, mengenakan pakaian putih, tampak setampan patung giok, seperti seorang dewa yang turun ke bumi. Guru beralis panjang dan Mo Tianji mengikuti di belakangnya. Yun Shan dan Ye Wushuang berdiri berdampingan. Keempat pendekar pedang abadi berada selangkah di belakang, dan katak emas 8 harta karun berbaring di belakang mereka dengan kepala di atas cakar depannya, matanya berputar-putar. Saat perpisahan telah tiba, Yun Shan menatap Ye Qiu dan memberinya instruksi, "Chang Seng, jalan di depan penuh dengan kesulitan, jadi berhati-hatilah dalam segala hal yang kau lakukan. Ingatlah, setiap saat, keselamatan diri adalah prioritas utama. Baik kau berhasil maupun gagal, Sekte Pedang King Yun akan selalu mendukungmu." Ye Qiu membungkuk dan berkata, "Terima kasih, ayah mertua, saya akan mengingat ini." Ye Wushuang berkata kepada Ye Qiu, "Qiuer, jika kamu dalam masalah, ingatlah untuk mengirimkan pesan kepadaku." "Ya, ayah," Ye Qiu mengangguk dengan tegas. Pada saat itu, sang dewa pedang melangkah maju, memegang sebuah gulungan di tangannya. "Tuan Muda Ye, perjalanan di depan masih panjang dan penuh bahaya. Aku tidak punya harta untuk diberikan kepadamu. Tetapi aku akan memberimu sebuah foto adegan saat engkau sedang memurnikan pil ilahi tingkat kaisar, sebagai kenang-kenangan kecil. Saya berharap Tuan Muda Ye, seperti ketika beliau memurnikan ramuan itu, akan mengatasi berbagai kesulitan dan akhirnya mencapai jalan agung." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan gulungan itu dengan kedua tangannya. Ye Qiu dengan hikmat menerima gulungan itu, membukanya, dan melihat bahwa api aneh berkobar di gulungan itu. Kuali Qian Kun terbentang di kehampaan, dan sosoknya sendiri berdiri di bawah kuali tersebut. Meskipun hanya punggungnya yang terlihat, ia memancarkan semangat yang penuh kebanggaan dan pantang menyerah yang menantang langit dan bumi. Lukisan ini sangat indah dan konsep artistiknya mendalam. Lukisan ini tidak hanya menyerupai subjek dalam bentuk, tetapi juga menangkap esensi dari momen tersebut. Semangat lukisan ini terpelihara dengan sempurna, dan sapuan kuasnya sangat indah. Sungguh layak menyandang gelar Dewa Pedang. Lukisan ini tak ternilai harganya. Saya, Chang Sheng, menyampaikan rasa terima kasih saya yang terdalam." Ye Qiu menyimpan gulungan itu dan membungkuk kepada Dewa Pedang. "Tuan Muda Ye, tidak perlu bersikap terlalu sopan. Ini hanya sebuah lukisan," kata Dewa Pedang dengan rendah hati. Pada saat itu, Dewa beralis panjang mendekat dan berkata, "Dasar bocah nakal, kita akan segera pergi. Kenapa Peri Yunsi belum datang mengantarmu? Mungkinkah kau terlalu lelah setelah mengucapkan selamat tinggal semalam dan tidak bisa bangun?" Mendengar itu, orang-orang di sekitar pun tak kuasa menahan senyum. Ye Qiu menatap Dewa Alis Panjang dengan kesal dan bertanya, "Patua, apakah kau ingin dipukuli lagi? Apakah kau perlu aku merilekskan otot-ototmu dan menjernihkan pikiranmu sebelum kita melanjutkan perjalanan?" Si katak emas 8 harta karun, yang selalu haus akan kekacauan, langsung berseru, "Tuan Muda Ye, apakah Anda melihat itu? Bau tua ini pantas diberi pelajaran." Mulutnya itu selalu mengecap-ngecap, "Aku sudah lama tidak menyukainya. Sebaiknya kau beri dia pelajaran. Lebih baik lagi pukul dia sampai giginya copot, dan lihat apakah dia berani bicara omong kosong lagi." Dasar kodok. Mendengar itu, guru beralis panjang segera menyingsingkan lengan bajunya dan mengumpat, "Jika kau tidak mendisiplinkan seseorang selama 3 hari,
mereka akan naik ke atap dan merobek gentengnya. Hari ini, aku, seorang Taois yang rendah hati, akan bertindak atas nama surga dan menghukummu, dasar binatang terkutuk. Kodok emas 8 harta karun melesat di belakang Yunshan, hanya memperlihatkan setengah kepalanya, dan melanjutkan provokasinya. Ayo, aku adalah binatang suci. Apa yang kau takuti dengan pemimpin sekte di sini? Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Ciao ciao ciao. Bo, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Guru beralis panjang melangkah maju. Melihat itu, Ye Qiu menyela. Baiklah, Pak Tua, hentikan main-mainnya. Kita harus segera pergi. Kemudian, dia mengepalkan tangannya memberi hormat kepada semua orang dan berkata, Ayah mertua, Ayah, 4 pendekar pedang abadi, aku pergi. Ye Wushuang memberikan nasihat terakhirnya, berhati-hatilah dalam segala hal yang kamu lakukan. Pikirkan semuanya dengan matang, dan jangan gegabah. Saya mengerti, jawab Ye Qiu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dengan bunyi dentang, pedang penunggang angin muncul di udara. Ye Qiu, bersama dengan guru alis panjang dan Mo Tianji, muncul di atas pedang. Jaga dirimu baik-baik. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia menunggangi pedang angin dan melayang ke langit, melaju menuju benua tengah. Tepat saat itu, matahari terbit muncul dari lautan awan. Sinar keemasannya menyinari cahaya pedang yang memudar, seolah-olah menyelimutinya dengan baju zirah perang. Dalam sekejap mata, pedang penunggang angin menghilang di cakrawala. Yunshan mengalihkan pandangannya, menghela napas pelan, dan berkata dengan penuh emosi, Chang Sheng telah banyak menderita. Sejak ia berkenalan dengan sekte pedang King Yun milikku, hidupnya tidak pernah benar-benar mudah. Baik itu masalah hidup dan mati bagi sekte atau masalah pribadi bagi kami. Dia selalu bergegas ke depan dan melakukan yang terbaik, tidak pernah menghindari tanggung jawab sedikitpun. Dia telah berbuat banyak untuk kita, dan dia juga menanggung banyak beban sendiri. Dewa Pedang menambahkan, apa yang dikatakan oleh ketua sekte benar sekali. Mengesampingkan hal-hal lain, lihat saja formasi pelindung gunung itu. Jika Tuan Muda Ye tidak menatanya ulang dengan keahlian yang menakjubkan, kita akan berada dalam kesulitan ketika menghadapi musuh-musuh kuat di masa depan. Sang pecatur abadi berkata, dan terakhir kali ketika musuh yang kuat menyerang, Tuan Muda Ye mempertaruhkan nyawanya. Rasa tanggung jawab seperti itu berada di luar jangkauan orang biasa. Dewa Pedang mengangguk sedikit dan berkata, masalah tuanku bahkan lebih berkaitan dengan fondasi sekte kita. Tuan Muda Ye mempertaruhkan kecaman untuk memurnikan pil ilahi tingkat kaisar, dan bahkan melakukan perjalanan ke zona terlarang untuk mencari obat dari Yang Mulia. Bakti kepada orang tua seperti itu sungguh menyentuh hati. Sang Dewa Pedang juga berkata, Tuan Muda Ye memiliki keberuntungan besar dan menanggung karma besar. Dia sering menghadapi kekacauan dan tantangan, tetapi dia selalu berhasil mengatasi situasi dan mengubah bahaya menjadi keselamatan. Ini menunjukkan bahwa Tuan Muda Ye ditakdirkan untuk menjadi orang besar dan pasti akan meraih ketenaran di masa depan. Namun, melihat Tuan Muda Ye selalu berlarian dan membahayakan dirinya sendiri, kami merasa malu. Saat Ye Wushuang mendengarkan ucapan orang banyak, secerca kebanggaan terpancar dari matanya. Saudara Yun, tidak perlu terlalu khawatir tentang keempat pendekar pedang abadi itu. Seperti yang dikatakan orang-orang zaman dahulu, ketika surga hendak memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang, surga akan terlebih dahulu menguji pikirannya, menegangkan otot dan tulangnya, membuat tubuhnya kelaparan, meninggalkannya dalam kemiskinan, dan menggagalkan tindakannya,
agar memperkuat tekadnya dan meningkatkan kemampuannya. Kyuer memiliki takdir yang luar biasa, dia ditakdirkan untuk menempuh jalan yang berbeda. Kesulitan dan tantangan yang dihadapinya selama ini telah menjadi batu asah yang menempa karakternya. Apa yang telah ia alami dan bayar hari ini, meskipun berat, merupakan kekuatan yang sangat diperlukan dalam perjalanan pertumbuhannya. Semakin banyak beban yang dipikulnya, semakin besar tanggung jawab yang dibebankan padanya, dan semakin tak terbatas pula pencapaian yang dapat diraihnya di masa depan. Sebagai ayahnya, tentu saja saya berharap dia dapat menjalani hidup yang damai dan lancar tanpa banyak kesulitan. Tetapi melihatnya mencapai titik ini, saya semakin memahami bahwa hanya dengan mengalami hal-hal ini dia benar-benar dapat melambung ke surga dan memikul apa yang memang sudah ditakdirkan untuknya. Mendengar itu, Yunshan tertawa dan berkata, Wu Shuang melihat segala sesuatu dengan sangat jelas. Karena itu, yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga sekte dan menjadi pendukung terkuatnya, agar dia bisa pergi menjelajah tanpa khawatir. Aku hanya berharap semuanya berjalan lancar bagi Changsheng dalam perjalanannya ke Gunung Suci Kuno, dan semoga dia kembali dengan selamat. Sang Dewa Pedang berkata, Pemimpin sekte, tenanglah, Tuan Muda Ye diberkati dengan keberuntungan besar. Dia tidak hanya akan kembali dengan selamat, tetapi dia juga akan membawa kembali buah reinkarnasi. Pada saat itu, kita akan memperpanjang umur guru, dan sekte pedang King Yun kita akan berdiri tegak di gurun timur, tanpa ada yang berani menyerang. Semoga saja begitu, kata Yunshan. Bagaimanapun, kita harus berhati-hati, terutama dengan Bodhisattva Naga dan Biksu Suci Lingsan. Aku penasaran di mana mereka berdua bersembunyi sekarang. Sementara itu, di sebuah kuil reyot di padang gurun terpencil benua tengah, Bodhisattva Naga bersin dengan keras. Dia mengusap hidungnya dan mengumpat, pasti si Bao Ye Changsheng yang membicarakan aku di belakangku. Begitu aku menguasai kultivasiku, aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup untuk melampiaskan kebencianku. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke sudut kuil yang bobrok itu. Roh Biksu Suci Gunung Ling terlihat melayang di udara, dengan tumpukan kayu bakar menyala di depannya. Pada saat ini, Biksu Suci Gunung Ling telah lama kehilangan keagungannya yang dulu. Roh primordialnya redup dan tak bernyawa, dengan retakan mengerikan yang hampir membelah roh primordial itu menjadi dua. Biksu Suci, apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Bodhisattva Naga berjalan menghampiri Biksu Suci dari roh purba Gunung Ling dan bertanya dengan lembut. Roh purba Biksu Suci Gunung Ling menghela napas dan berkata, Dahulu aku adalah kepala biara kuil Guntur Agung, memimpin sekte Buddha Gurun Barat selama bertahun-tahun, menerima pemujaan dari semua orang, dan memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak pernah menyangka akan mengalami hari yang begitu suram. Aku tak pernah menyangka bahwa orang di sampingku saat ini bukanlah murid dari kuil Guntur Agung, melainkan kau, naga kecil. Roh purba Biksu Suci Gunung Ling memandang Bodhisattva Naga dan terisak, berkata, Naga kecil, kau begitu baik padaku. Mendengar itu, mata Bodhisattva Naga langsung memerah. Dan dia segera berkata, Biksu Suci, tolong jangan berkata seperti itu. Seandainya bukan karena rasa hormat dan perlindunganmu, aku, Bodhisattva Naga, pasti sudah pergi ke alam baka sejak lama. Bagaimana mungkin aku masih hidup sampai sekarang? Dia berkata dengan tegas, Wahai Biksu Suci, aku, Bodhisattva Naga, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu kepadaku. Sekarang kau sedang dalam kesulitan. Jika aku meninggalkanmu, apakah aku masih akan tetap menjadi manusia? Roh purba Biksu Suci Gunung Ling sedikit bergetar, seolah tersentuh oleh kata-kata ini. Bodhisattva Naga terus menghiburnya, sambil berkata,
Wahai biksu suci, jangan berkecil hati. Kamu harus kuat, terutama di saat-saat seperti ini. Jalan kultivasi tidak pernah mulus. Siapa di antara kita para kultivator yang belum pernah mengalami beberapa kemunduran? Pada saat itu, sebuah ilham tiba-tiba muncul di benak Bodhisattva Naga, mengingatkannya pada buku-buku yang pernah dibacanya di dunia fana ketika ia masih kecil. Bodhisattva Naga berdeham dan berkata dengan suara dalam, "Biksu suci, Raja Wen dipenjara lalu menulis kitab perubahan. Konfusius menderita lalu menulis sejarah musim semi dan musim gugur, Ku Yuan diasingkan lalu menyusun Li Shao, Zuo Qiuming kehilangan penglihatan lalu menulis diskursus negara-negara. Sun Bin kehilangan tempurung lututnya, namun ia menyusun seni perang, Lu Buwei diasingkan ke Su, dan Lu Shichunqiu diwariskan dari generasi ke generasi, Han Fei dipenjara di Qin, dan menulis kesulitan dalam membujuk, dan kemarahan sendirian, 300 puisi dalam kitab lagu sebagian besar ditulis oleh para bijak dan tokoh terhormat di masa-masa sulit. Dia melafalkan bait-bait terkenal dari surat untuk Ren-an dalam satu tarikan napas, lalu menatap biksu suci Lingsan dengan penuh harap. Ekspresi takjub muncul di wajah biksu suci Lingsan, seolah-olah dia melihat Bodhisattva Naga untuk pertama kalinya. Bodhisattva Naga mengira bahwa biksu suci Gunung Ling terkesan dengan bakat sastranya, dan diam-diam merasa senang, menunggu pujian. Yang mengejutkan semua orang, biksu suci Gunung Ling terdiam selama beberapa detik, lalu bertanya dengan bingung, "Naga kecil, apa yang tadi kau bicarakan?" "Zuo Qiu, Ku Yuan, siapa orang-orang ini? Saya telah bercocok tanam selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah mendengar nama-nama ini sebelumnya." Bodhisattva Naga, dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Barulah saat itu dia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah dunia kultivasi. Meskipun biksu suci Lingsan adalah tokoh terkemuka dalam Buddhisme, beliau belum pernah mengunjungi dunia sekuler dan tidak mengetahui apapun tentang tokoh-tokoh sejarah di dunia sekuler. Dengan kata lain, pidatonya yang penuh semangat, syarat dengan kutipan dan kiasan, tidak berbeda dengan berbicara kepada tembok. Bodhisattva Naga menggaruk kepalanya dengan canggung dan tertawa sinis. "Biksu suci, yang saya maksud adalah bahwa keberhasilan atau kegagalan sementara tidaklah penting. Sepanjang sejarah, banyak tokoh besar yang mengalami titik terendah dalam hidup mereka, tetapi mereka semua gigih dan akhirnya mencapai hal-hal besar. Biksu suci, yakinlah, cepat atau lambat kami akan membunuh Ye Changsheng dan membalas dendam atas dendam kami. Ketika waktunya tiba, kita akan berbaris kembali ke gurun barat, membangun kembali kuil Guntur Agung, dan membuat mereka yang mengkhianatimu berlutut di hadapanmu dalam pertobatan." Saat mendengar nama Ye Changsheng, roh purba biksu suci Gunung Ling tiba-tiba gemetar. Ye Changsheng, biksu suci Lingsan itu berbicara perlahan dan sengaja, setiap kata seolah-olah keluar dari sela-sela giginya, dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. "Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup di bawah langit yang sama." Biksu suci Gunung Ling dengan marah berkata, "Aku telah memerintah Gunung Ling selama bertahun-tahun, dan kuil Guntur Agung berkembang pesat dengan persembahan dupa dan para penganut di seluruh gurun barat. Pohon Bodhi adalah harta karun Buddhisme. Tetapi Ye Changsheng tidak hanya menghancurkan kuil Guntur Agung dan mencuri pohon Bodhi, tetapi juga memaksaku ke dalam kesulitan seperti ini. Aku bersumpah, selama masih ada jejak roh purbanya yang tersisa, aku akan mencabik-cabiknya. Suatu hari nanti, aku akan memenjarakan jiwanya dan membakarnya dengan api karma siang dan malam, sehingga dia tidak akan pernah terlahir kembali." Dan monyet bau itu, pendeta Taois yang bau itu, singkatnya,
Aku tidak akan membiarkan siapapun yang berhubungan dengannya lolos begitu saja. Semakin banyak biksu suci dari Lingsan berbicara, semakin bersemangat dia, dan cahaya pada jiwa purbanya berkedip-kedip. Melihat hal ini, Bodhisattva naga segera menasihati, "Biksu suci, tenangkan amarahmu. Cedera yang kamu alami saat ini cukup serius, dan marah hanya akan memperparahnya. Soal balas dendam, kami tidak terburu-buru, kami perlu merencanakannya dengan cermat. Butuh beberapa waktu bagi biksu suci Lingsan untuk perlahan-lahan tenang. Naga kecil, kaulah yang paling baik memperlakukanku," kata biksu suci Gunung Ling dengan suara rendah. "Kau dan Ye Changsheng sama-sama berasal dari dunia fana, tetapi kau baik hati, tulus, dan setia. Ye Changsheng, di sisi lain, kejam, sombong, dan melakukan segala macam kejahatan. Bagaimana mungkin ada perbedaan sebesar itu di antara mereka?" Bodhisattva naga sedikit malu dengan pujian itu dan berkata, "Biksu suci, Anda terlalu menyanjung saya. Saya hanya membalas budi. Kau telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepadaku. Meskipun aku, Bodhisattva naga, bukanlah seorang pria yang benar-benar berbudi luhur, aku tetap tahu arti kesetiaan. Jika kau tak pernah meninggalkanku, aku akan tetap bersamamu hingga maut." Biksu suci Gunung Ling memandang Bodhisattva naga dengan mata lembut dan berkata, "Naga kecil, mengenalmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku." "Aku juga," kata Bodhisattva naga. Tatapan mata mereka bertemu, dan keduanya melihat emosi yang tak terlukiskan di mata masing-masing. Telinga Bodhisattva naga memerah. Angin malam menderu dan menerobos masuk dari luar, membuat kusen jendela yang pecah berderak keras. "Naga kecil, aku sedikit kedinginan," kata roh purba biksu suci Gunung Ling. Bodhisattva naga dengan cepat menambahkan beberapa kayu bakar dan bertanya, "Biksu suci, apakah Anda merasa lebih baik?" "Aku masih kedinginan," kata biksu suci dari Lingsan. Bodhisattva naga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bagi para kultivator setingkat mereka, bahkan jika hanya roh primordial mereka yang tersisa, mereka seharusnya tidak merasa kedinginan. "Pasti roh purba Anda telah terluka parah," kata Bodhisattva naga. Biksu suci dari Gunung Ling berkata, "Naga kecil, maukah kau memelukku?" Bodhisattva naga terkejut. Biksu suci dari Lingsan memohon, "Aku hanya ingin kau memelukku sekarang juga." Nada bicaranya agak genit. Bodhisattva naga tahu bahwa biksu suci Gunung Ling benar-benar menginginkan pelukannya. Jika tidak, mengingat kesombongan biksu suci di masa lalu, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Dia menatap luka pada roh purba biksu suci Gunung Ling, yang hampir membelahnya menjadi dua, dan hatinya melunak. Bodhisattva naga mengulurkan tangan dan merangkul roh primordial biksu suci Gunung Ling ke dalam pelukannya. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah sedang memegang bongkahan es.